Hello, my name is Abdul Karim Bashiruyanda from United Republic of Tanzania. I'm studying Master of Administrative Science from University of Indonesia. If I see any kind of indication of corruption in my workplace, I will report to the management of staff for this case. Yeah. Halo, saya Musa Wambrau. Saya adalah pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Negara. Kalau di kantor ada indikasi korupsi, biasanya kami bisa langsung melaporkan melalui aplikasi. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Adanya intimidasi, kemudian mereka yang merasa dilapornya akan tidak menyukai kita, akan dikucilkan. Hal-hal ini kemudian yang ya walaupun kita harus bersikap netral dan jujur, tapi terkadang hal-hal sekecil ini kita bisa rasakan gitu. Itu dia yang dilakukan oleh Musa dan Yanda. Kalau kamu gimana? Atau kalau kamu juga gimana? Kamu akan ikut melaporkan orang yang kamu ketahui korupsi atau melakukan penyelewengan, atau kamu akan malah ikut di dalamnya biar dapat bagian? Ayo, jujur, 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 dan jujur. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang, tentang kasus yang lagi viral belakangan ini di Basnas Jawa Barat. Mengungkap data korupsi kok malah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, awal mulanya itu tahun 2024. Trianto itu yang mantan pegawai Basnas ngelaporin ada indikasi korupsi di Basnas 9,8 M dan juga penyalahgunaan dana hibah APBD Jabar sebesar 3,5 M. Tanggal 7 Maret 2025, Trianto dilaporkan balik oleh instansinya ke Polda Jawa Barat. Tanggal 15 Mei 2025, Polda Jabar secara resmi menetapkan Trianto sebagai tersangka. Oh, really? Tahun 2025 tanggal 27 Mei dibelain Trianto sama ICW, Indonesia Corruption Watch. Itu dia ngeluarin press release. Setelah beberapa hari, 2 Juni 2025, Basnas ngeluarin press release juga. Judulnya tidak ada korupsi di Basnas dan YT bukan whistleblower, tapi pegawai yang sakit hati karena dipecat. What? Kita kan masyarakat awam jadi bingung. Siapa sih yang benar? Siapa yang harus kita percaya? Menurut kalian mana yang benar? Trianto atau Basnas? Jangan lupa komentar di channel YouTube-nya Narasi. Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Jangan di sini, udah nggak usah. Terus gimana nih tanggapan teman-teman? Ngelaporin ada dugaan korupsi, malah dilaporin balik. Dan KPK, LPSK masih menelaah. Ayo kita bahas dan berikan rekomendasi memang seharusnya gimana yang terbaik untuk whistleblower di Indonesia. Apakah kita harus proaktif melaporkan dugaan-dugaan korupsi yang kita ketahui di layanan publik, atau kita apatis atau bersikap bodoh amat? Yang penting selamanya kita nggak kesenggol dan tidak merugikan uang kita nggak usah laporkan. Sadis. Tengil gaya lu. Kita bahas dari pengertiannya dulu. Sebenarnya sesuai nggak apa yang dilakukan si YT itu whistleblower apa bukan? Saya mengambil pengertiannya dari jurnal Scopus, Strengthening the Effectiveness of Whistleblower System. Jadi dia menampilkan pada tabel 1 itu berbagai pengertian dari whistleblower. Whistleblower adalah bentuk khusus dari perbedaan pendapat di mana seorang anggota atau mantan anggota, cocok nih, seorang anggota atau mantan anggota YT keluar dari organisasi atau saluran organisasi normal untuk mengungkapkan kesalahan organisasi, tindakan ilegal atau tindakan yang mengancam kepentingan publik. Nah, YT masuk di sini. Whistleblowing adalah tindakan pengungkapan yang disengaja. Ingat, disengaja dan tidak wajib jadi sunnah, tapi mungkin muakkad. Terus ada whistleblowing adalah pelepasan informasi non-publik. Pelepasan informasi non-publik secara sukarela sebagai protes moral oleh anggota atau mantan anggota. Anggota atau mantan anggota. Jadi kalau ada mantan anggota yang ngelaporin, jangan dituduh dia sakit hati. Emang pengertiannya begitu? Itu dia tadi berdasarkan pengertian. Sekarang kita berdasarkan regulasi whistleblower yang ada di Indonesia. Ini dia regulasinya. Regulasi pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
Pasal 5 ayat 1, saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman atau intimidasi akibat peran whistleblower. Jelas itu. Terus yang kedua ada UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Di situ jelas pasal 15 huruf A, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan mengenai terjadinya tindakan pidana korupsi. KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Namun di sini di YT dan Basnas atau TY dan Basnas, saya selalu lupa. Oke, I'm confused. Inisialnya kan Triyanto, jadi TY dan Basnas Jabar. KPK masih mengecek, padahal kasusnya keburu viral. Cepetan media online daripada KPK. Oh my god, wow. Nah, jadi teman-teman, rekomendasinya adalah untuk perbaikan sistem whistleblowing sistem di Indonesia. Pertama itu amandemen UU nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dari mana usulannya adalah mengubah mekanisme perlindungan dari yang tadinya berbasis permohonan menjadi perlindungan berbasis asesmen resiko proaktif. Jadi kita nggak harus memohon, tapi lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan khusus harusnya proaktif. Dia yang mendatangi, menjemput bola, bukan bola mendatangi dia. Itu. Jadi kita sebagai pelapor merasa nggak ribet-ribet banget sistemnya. Terus yang kedua adalah mengembangkan kanal pelaporan nasional yang aman dan terenkripsi. Karena sekarang banyak sekali kan kita bisa melaporkan korupsi ke mana-mana, tapi sebenarnya mereka tuh antar lembaga nggak ada sinerginya antara satu sama lain. Seperti saya membuka misalnya melaporkan korupsi. Nah itu banyak tuh, ada dari KPK, ada dari Polri, Perkementerian juga. Itu kita bingung kan mau melaporkan kemana aja. Harusnya melaporkan ke satu aja, itu udah saling terkoneksi. Jadi nggak kita ngelaporin ke KPK, kita dilaporin di Polri. Kita ngelaporin di Kejaksaan, kita dilaporin di Polri. Kenapa Polri 2 kali? Yang lain sekali-sekali? Nggak tahu. Terus ada SOP bersama antara tiap lembaga. Karena kita tahu permasalahan ego sektoral di Indonesia itu menjadi permasalahan polemik dan fundamental. Karena itu perlu SOP bersama. Jadi mengatur whistleblowing system dari hulu ke hilirnya itu jelas dan terukur, terarah, aman, terpercaya, dan nyaman bagi pelapor. Dan juga mungkin kita perlu memberikan reward untuk sang pelapor. Misalnya dia melaporkan dugaan korupsi yang begitu besar kayak ini, 9,8 sama 3,5 M, kita kasih reward. Jangan rasa say thanks saja dan ucapan apresiasi serta berbagai piagam. Ada rewardsnya berupa kebutuhan kita sehari-hari, uang. Jadi kita semangat nih. 9,8 M gue laporin nih, gue bakal dapat segini. Atau 9,8 M gue biarin nih, gue minta join, gue dapat segini. Mereka aman, kita aman, semua kaya, semua senang. Untuk pihak terlapor, instansi, pimpinan, lembaga yang merasa dilaporkan oleh whistleblower, jangan berpikiran langsung menyerang, tapi introspeksi diri, tapi bebenah, siapa tahu ini teguran supaya kalian tobat dan kalian memang harus siap menerima efek dari perbuatan kalian. Jangan sibuk memikirkan, jangan sibuk memikirkan bagaimana caranya untuk melaporkan balik si pelapor itu. Salah, ntar malah jatuhnya 2 kali kesalahan dari Anda. Jadinya double dosanya. Anda percaya dosa apa tidak? Itu dia rekomendasinya dan terima kasih. Dan teman-teman, video ini dibuat atas ujian akhir semester di mata kuliah Etika dan Anti Korupsi dengan 3 dosen yang telah mengajar saya. Ada Prof. Dr. Teguh Kurniawan, Pak Visnu, dan Dr. Laude Rudita. Terima kasih untuk semua dosen yang telah mengajarkan dan mentransfer ilmunya kepada saya, sehingga saya begitu memahami kebijakan tentang whistleblower. Ya, semoga saya bisa dapat terus untuk mengamalkan dan mempraktekkan ilmu dari etika dan anti korupsi yang saya dapat via UI Cikini, bukan Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah-salah kata, jangan diperpanjang, ngurusnya ribet. Mohon maaf sekali lagi, ampun semua pihak yang merasa tersinggung, ampun.